Makanya ini ana wong radikal, ana wong ekstrim, intoleran, sombong, nebar kebencian, nyebar hoax, nyaci maki, patut diduga terbuat dari tanah sengketa. Gini apa ge? Makanya ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana sambutan ya, atau sesi tanya jawab yang disampaikan di dalam acara Hall Tegal yang asli. Karena memang ada Hall Tegal yang palsu. Jadi dia itu tidak memiliki jasa apa-apa untuk Nusantara ini, yang kemudian Hall Tegal itu disematkan kepada Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad, yang kedatangannya itu pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1885. Itu sudah kita ulas dalam kesempatan yang lalu. Nah, kemudian di sini ada Jenderal Nur Wahid yang merupakan atau yang mengisi acara Hall Amangkurat Agung atau Amangkurat I yang merupakan putra dari Sultan Agung. Dalam acara tersebut beliau mengisi dan ada tanya jawab yang menggambarkan bagaimana orang-orang Nusantara ini memiliki prinsip 3M. Ketika dia itu diganggu, didolimi, disakiti oleh orang lain, yang pertama itu N3N ya, satu ngalah, mengalah, ngalah dulu. Kemudian kedua kali ketika dia disakiti, sudah ngalah tetapi masih disakiti juga, ya maka dia minggir, menghindar ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain. Nah, tetapi ketika sampai kepada 3 kali, maka yang dia lakukan itu adalah melawan. Itulah tradisi dari orang-orang Nusantara ini. Tidak hanya itu, ya, beliau ini Jenderal Nur Wahid ya, di mana beliau ini ketika menyampaikan, menguraikan bagaimana radikalisasi di kalangan umat Islam yang ada di Nusantara ini, itu semuanya berdasarkan atas satu sebab, yaitu apa? Kesombongan. Sombong merasa bahwa dirinya adalah cucu Nabi meskipun tanpa terbukti. Sombong bahwa dirinya itu merasa ras yang paling tinggi di antara yang lain, sehingga siapapun itu, mau itu kiai, mau itu pejabat, mau itu presiden, itu harus memuliakan dirinya dan menjunjung dirinya. Kemudian yang ketiga itu ya adalah ketika dia itu menghinakan, merendahkan orang lain. Nah, maka orang-orang yang saya sebutkan atau yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka pada hakikatnya dia ini terbuat dari tanah sengketa. Dan itu persis dengan apa yang dilakukan oleh iblis saat Allah Ta'ala itu memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bahkan iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi nggak bisa saya diminta untuk menghormati dirinya. Nah, tentu ketika diaplikasikan dalam polemik nasab ini, ya itu sudah mulai sedikit berkurang begitu kan dari kalangan Balawi. Ya meskipun masih ada 1-2 lah yang masih dengan pedenya merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, merasa dirinya itu lebih mulia
daripada orang lain, merasa bahwa leluhurnya itu hebat, melebihi siapapun, bahkan melebihi para tabi'in, para sahabat-sahabat Nabi, begitu ya. Langsung saja kita putarkan, ya, dan ini saya ambil dari channelnya Gus Fuad ya. Bagaimana uraian yang disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid. Silahkan. Betulnya Bu, saya tugasnya membelai panggilan. Emangnya laki-laki panggilan apa? Basically, pada dasarnya saya polisi di bidang penanggulangan terorisme. Cuman sekarang saya didahului atau dikasihkan amanah untuk menjadi staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi ya, pas ini temanya kan ngaji kebudayaan. Ngaji ini itu apa toh? Ngaji itu ngasah jiwa. Ya ngaji itu ngasah jiwa. Kebudayaan, nah ini bangsa Nusantara, negara Indonesia itu kebudayaannya sangat tinggi sekali. Leluhur kita itu hebat-hebat. Cuman karena kelamaan dijajah, saking apike bangsa Indonesia ini. Saking apike. Ya kan? Makanya ratusan tahun dijajah menang baik. Tapi hati-hati kalau bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini digarai. Bahasa ini Tegal digarai itu apa? Diganggu. Diulai. Diwiwiti, digarai, didolimi. Ngalah. Wes ngalah kok diwiwiti, digarai, didolimi meneh. Ngalih. Tahu ngalih ya? Ngalih. Tidak. Wes ngalih, doyak-oyak, digarai, diwiwiti meneh. Ngamuk. Lah kita ngalah dan ngalih wis kesuwen atusan tahun dijajah. Wis wayahe saiki sing ngamuk beliau lah. Artinya ngamuk itu bangkit, ojo ngalah ngalih meneh, bangkit aja. Jaga persatuan. Betul? Bangkit. Tingkatkan kecerdasan kita. Ngaji sing bener, sekolah sing bener, gotong royong sing bener, ngawula karo bangsa dan negara sing ngene apa nggih? Itu penting. Jadi tugas saya ngurusi radikalisme terorisme. Sakniki kon ngurusi keadilan. Tapi angel keadilan itu. Dan ngurusi rekonsiliasi. Ngerti mboten iki rekonsiliasi? Hah? Rekonsiliasi cetel diwul di apa ini bahasa ini perintah Allah nih. Rekonsiliasi itu perintah Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi rekonsiliasi itu islah. Bukan Gus Islah loh ya. Islah itu damai, memperbaiki. Kata Gusti Allah ya, dan islahlah, rekonsiliasilah ya. Itu perintah Allah. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengislahkan, merekonsiliasi, memperbaiki. Mintalah ampun kepada Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Gusti Allah ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya apa ihsan? Berbudi pekerti luhur. Ihsan artinya akhlakul. Ihsan artinya khairunas anfa'hum linas. Hamba terbaik adalah hamba yang paling banyak bermanfaat untuk hamba yang lain. Itu misi utama Kanjeng Nabi dan para wali, wabil khusus aulia Allah. Yang Kanjeng Amangkurat Agung yang sekarang kita kholi. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli. Ora keras aja takbir lho. Kejawab ya, Bu. Kenapa wong iso dadi teroris? Karena pikniknya kurang adoh. Ini kurang jauh. Kenapa pikniknya kurang adoh? Karena sombong ora sadar. Koyok katak di dalam tempurung. Ilmu ini cedek merasa dhuwur. Wong kere merasa sugih. Nek sugih sombong agak maklum lah. Iki wis kere sombong. Itu yang dikatakan oleh Gusti Allah. Ya. Jadi saya di surat tadi. Fa idza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin.
Setelah kusempurnakan kejadian manusia, kemudian kutiupkan ke dalamnya rohku, maka para malaikat dan pimpinane iblis sujud hormat karo menungso. Sujud hormat karo Adam lan anak putune. Bapak Ibu, ceritanya ngoten iki lho. Gusti Allah itu menciptakan malaikat dari nur. Nur itu cahaya. Nur wahid, ini cahaya. Dikei akal, orang dikei nafsu, kon ngawula, kon ibadah, kon bertasbih, taat, kata Mongsen, hebat malaikat. Nah, kemudian Gusti Allah nyiptake malaikat dari jenis jin, dari nar api, sing jenengane iblis napa setan. Ngene iki. Dikei akal, tapi yo dikei nafsu, kon tasbih, kon ngawula, kon ibadah. Ternyata hebatnya orang kalah karo malaikat yang lain yang gak punya nafsu. Coba. Nah, kemudian Gusti Allah nyiptakan kita semuanya manusia dari tanah. Makanya ini ana wong radikal, ana wong ekstrim, intoleran, sombong, nebar kebencian, nyebar hoax, nyaci maki, patut diduga terbuat dari tanah sengketa. Gimana Pak? Makanya aja nganti do nyaci maki. Guyub rukun damai, gitu. Nah, kemudian Allah menciptakan kita manusia dan Allah faqa'ulahu sajidin. Perintahkan iblis lan malaikat sujud hormati karo menungso. Apa kata Allah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Kata Gusti Allah, semua malaikat sujud hormat sama kita manusia, sama Adam dan anak keturunannya. Illa kecuali iblis orang gelem sujud. Kenapa? Karena merasa pinter, merasa ahli ibadah, merasa lebih hebat, merasa ahli surga. Ya wajar orang pimpinannya para malaikat. Ya iblis itu pinter, ahli Al-Quran. Gini apa? Ahli surga. Tapi karena sombong merasa paling, apa kata Gusti Allah? Istakbara wa kana minal kafirin. Karena menyombongkan diri, meskipun ahli ibadah, meskipun pimpinan para malaikat, meskipun pejabat, termasuk kiai. Meskipun hebat karena sombong, tidak mau menghormati orang lain. Yang berbeda, apa kata Allah? Kafir. Jadi kafir itu sejatinya kesombongan. Berasal dari kata-kata kafaro, tertutup hati ini. Uang nek wis kena virus kafir atau takfiri, gampang ngafir ke wong liya, gampang menyalahkan orang lain, gampang nyaci maki, gampang memfitnah, gampang nyinyir, provokator, bitah-bitah. Itu yang disebut virus takfiri. Kekafiran yang tidak disadari. Kafir, bid'ah, sesat. Apalagi musik ini, bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolin finnar, enak wae. Siji nang kono, papat nang kene, itu yang namanya kekafiran yang tidak disadari, alias neo dajjal, neo iblis. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau kita benar dalam sholat kita, benar dalam ibadah kita, benar dalam sujud kita, itu tercermin pada hati yang lembut, mutmainah, ya ayat Tuhan nafsul. Nabi nek wong sombong, caci maki, nyalek-nyalek negara pemerintah, wis jelas kena virus takfiri. Kira Pak? Tolong Nabi. Ini pertanyaannya sih kok jadi ceramah aku habis. Apa tak pamit nggih? Ada yang lain. Monggo. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.